Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian sendiri suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena dialah Allah a'lamu, yang paling tahu siapa yang memang benar-benar bertakwa. Surah An-Najm itu surah yang ke-53 ya Bu. Ibu cari di ayat yang ke-32. Mengapa ayat ini jadi penting? Coba kita pertegas lagi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena dialah Allah a'lamu, yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena merasa suci itu Bu, penyakit teroris. Ternyata orang kalau merasa paling suci, akhirnya dia jadi teroris, ngebom, karena merasa dia paling iman sendiri. Yang nggak kayak dia kafir semua, maka halal darahnya. Maka itu yang disebut dengan beragama tapi menggunakan hawa nafsu, bukan ilmu. Jadi beragama ini harus dengan ilmu dan harus dengan sanad keilmuan. Sanad itu apa? Yakni ilmu harus digurukan. Tidak boleh ilmunya kita reka-reka sendiri, harus digurukan. Sanadnya harus nyambung kepada, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh orang memutuskan hukum agama, kesimpulan tentang agama dengan dirinya sendiri. Itu namanya hawa nafsu Bu. Jadi kita ini harus dengan ilmu, makanya ngaji, bersanad, makanya berguru, agar kita tidak menafsirkan agama berdasarkan hawa nafsu. Hati-hati ibu-ibu, kalau sudah solehah, sudah rajin ngaji, sudah rajin tahajud, terselip di hati, kayaknya saya sudah suci, benar sendiri. Muncul ta'assub, golongan kita yang paling baik, paling benar. Itu bukan lagi agama, itu hawa nafsu. Itu bukan agama yang begitu, hawa nafsu. Tidak boleh merasa sudah paling baik. Dalam beragama ini, belajar jadi orang benar itu wajib. Tapi nggak usah mencari kebenaran. Lo ngapa nggak boleh mencari kebenaran? Karena ibu mencari kebenaran, ibu dapat. Nanti merasa paling benar sendiri. Ini kerjaan-kerjaan pencari kebenaran kan begitu. Melanglang buana cari kebenaran. Dapat nih dia ngaji di kelompok tertentu, dianggapnya itu paling benar, yang lain salah semua. Itu bibit iblis, bibit hawa nafsu. Coba kita lihat teroris itu Bu, kalau maksiat mereka enggak maksiat, zina tidak mungkin ya. Mereka malah hafal Quran kan teroris itu. Mereka enggak zina, mereka enggak maling, mereka tidak korupsi karena enggak ada pejabatnya. Mereka tidak nonton TV barangkali karena haram kan TV itu bagi mereka. Mereka enggak nonton TV, tapi mereka merasa paling suci. Itulah maksiat terbesar mereka, merasa paling suci. Lalu yang lain kafir semua. Nabi nyebut mereka apa? Kilabun nar, anjing neraka. Enggak ada hadis yang sekasar ini kecuali tentang teroris. Anjing neraka. Yang Nabi sebut anjing neraka itu siapa? Dzul Khuwaisirah.
Dzul Khuwaisirah itu kayak mana prototipe orangnya? Hafal Quran, jidatnya sampai kapalan, saking seringnya sujud. Tapi kalau ada yang jidatnya kapalan jangan dituduh teroris ya Bu. Bukan itu maksud saya. Saking rajinnya sujud. Muqallitut thiyab. Ini hadis sahih loh. Muqallitut thiyab. Pakaiannya ngegulung, ngegantung setengah betis. Bahasa orang apa? Cingkrang. Tahajudnya rajin. Tapi ingat kalau ngelihat yang cingkrang juga jangan dituduh. Bukan itu maksud saya. Hafal Quran bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung Bu, bulan Ramadan. Ditikam oleh orang Khawarij itu. Jadi jangan heran sekarang kalau teroris itu ngebom. Dulu sahabat Nabi Bu yang dibunuh. Nabi aja mereka kritik. Nabi diomongin nggak adil Bu, dikritik nggak adil. Makanya ada politisi ngomong teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan yang dibom itu koruptor, setuju nggak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul nggak kira-kira? Udah silih berganti, tapi teroris muncul karena satu pemahaman, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana Bu, di majelis saya mengajarkan kita nggak boleh merasa paling benar, nggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji ke kelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput. Yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris, bener aja. Iyalah kalau ibu-ibu nggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh Bu, cucung kita, mereka ngaji kan nggak tahu penemuannya di sana apa, belajarnya sama siapa. Nah ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat, perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kerjaan mereka jumlahnya nggak 1-2 ribuan karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam, kekal dan dikekalkan fiha,
di dalam neraka jahanam itu abadi selama-lamanya. Jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit, bin mati konyol. Pokoknya hindari betul merasa paling benar. Kita ini begini kalau prinsip dari ajaran Nabi, Bu. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, udahlah Islam pokoknya. Gitu aja, Ge. Tinggal bedanya di kita itu amalnya. Ada yang rajin, ada yang tidak. Ada yang pol banget, rajin. Ada yang agak rajin. Ada yang sekedar sering, ada yang sedang-sedang, ada yang malas-malasan. Ya apa ya kira-kira? Bedanya cuman itu saja kok manusia itu. Cuman kita berharap mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Inilah rahasianya mengapa kita ini semuanya istighfar. Habis sholat istighfar. Apa-apa istighfar. Nabi minta ampun. Kan aneh, Bu. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, tapi masih istighfar Nabi kan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku minta ampun kepada Allah, Rabb yang Maha Agung. Nabi saja dijamin masuk surga tapi masih istighfar. Bahkan kata Nabi 100 kali paling sedikit dalam satu hari. Lu ngapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita tidak boleh merasa suci, lebih baik merasa banyak dosa. Itu maksudnya. Makanya, Bu, yang Allah senangi nanti waktu Lailatul Qadar bukan tasbihnya hamba Allah yang soleh, tapi nanti waktu Lailatul Qadar yang paling Allah senangi adalah istighfar hamba-hamba yang berdosa. Makanya sekali-kali kepleset bikin dosa enggak apa-apa, Bu, karena kita manusia. Biar kita enggak merasa paling suci. Ya kalau enggak bikin dosa lagi bukan manusia dong kita. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Disitulah dia salah, disitulah dia lupa. Karena kita manusia, ada khotoknya, ada nisyannya, ada salahnya, ada lupanya. Kalau nggak salah lagi, nggak lupa lagi, kita bukan manusia. Nah, namun tadi bagi yang sudah kebanyakan dosa, jangan putus asa, tetap bertobat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas akan diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Jadi Allah itu, Bu, malah senang kalau hambanya ini nangis merasa banyak dosa. Nangis, ya Allah banyak betul dosa saya, banyak betul maksiat saya. Allah katakan, semua hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi Allah itu, Bu, sebel banget sama yang merasa suci. Hebat dah gua, parman gitu loh. Allah sebel banget, Bu, kalau kita merasa lebih, merasa hebat, merasa suci. Ujung-ujungnya kita tersesat oleh keyakinan kita sendiri. Itu namanya tersesat di jalan yang benar. Jadi ayam mati di lumbung padi, kan geblek tuh namanya. Itulah teroris, Bu, tersesat di jalan yang benar. Udah benar imannya, tapi sesat gara-gara hawa nafsunya merasa paling suci sendiri.